Maaf ya Bu, hari ini saya nggak fokus latihannya. Kalau boleh saya tahu, ada apa ya Pak Doni? Ya Bu, saya lagi ada masalah di pembelajaran kelas saya, di materi saya Bu. Siapa tahu dengan bercerita dengan Ibu Ervina bisa memberikan solusi atas masalah yang saya sedang alami sekarang gitu. Saya pun bingung mau bercerita dengan siapa. Jadi, apa yang Bapak Doni harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, harapan saya dengan saya bercerita dengan ibu bisa memberikan solusi jalan keluar atas masalah pembelajaran saya ini. Oke, siap Pak. Saya coba bantu ya Pak ya. Ya, baik Bu. Oke, kira-kira permasalahan yang sedang Bapak hadapi itu seperti apa Pak? Kalau boleh saya tahu? Iya, saya ini memiliki masalah di pembelajaran Bu. Iya. Anak-anak ini kok kebanyakan gak berhasil di materi saya ini, padahal tuntutannya harus tuntas. Itu yang membuat saya dilema Bu. Cara pembelajaran seperti apa yang sudah Bapak lakukan atau berikan kepada anak-anak Pak? Kalau boleh saya tahu. Ya, cara saya, namanya pembelajaran olahraga, kebetulan materi kita ini memang dituntutnya di lapangan dan harus mesti praktik. Pertama kali saya memberikan materi tentang lompat kangkang. Materi kita di sini senam Bu ya. Iya. Saya menjelaskan materinya seperti apa, cara melakukannya seperti apa, dan saya mendemonstrasikan gerakannya seperti apa. Tetapi anak-anak masih gagal. Kenapa Pak bisa seperti itu Pak? Sepertinya anak-anak ini takut Bu untuk mencoba Bu. Takut untuk mencoba ya Pak ya. Dari semua kelas yang sudah Bapak ajarkan itu, apakah semuanya itu gagal melakukan senam lompat kangkang itu Pak? Kalau dibilang gagal, semuanya itu tidak, tetapi mayoritasnya gagal. Mayoritasnya gagal Iya, ya Pak ya. Kira-kira dari satu kelas itu berapa orang Pak yang gagal? Seperti tadi pagi itu saya ngajar di kelas 10, itu satu kelasnya itu 36 siswa, yang berhasil melakukan itu hanya 11 orang. Selebihnya itu gagal karena nyangkut lah di peti lompat, nggak berani. Tetapi kebanyakan itu masanya nggak berani sih Bu. Nggak berani ya Pak Iya. ya. Terus mungkin apa ada yang salah ya Pak dari cara Bapak mengajar Pak? Kalau cara mengajar, saya sudah mendemonstrasikan gerakannya. Saya sudah mencontohkan seperti apa melompat kangkang itu seperti apa. Saya sudah memberikan beberapa alternatif pembelajaran, seperti saya menyajikan berupa latihan dengan teman sejawat kepada mereka. Tetapi mereka masih saja takut untuk mencoba Bu. Apakah Bapak pernah melihat dari sisi anaknya, bertanya kepada anaknya kenapa mereka takut untuk melakukannya atau mereka tidak percaya diri untuk melakukannya Pak? Kalau saya lihat anak-anak ini kebanyakan nggak berani mencoba itu ya pastinya karena rasa takut Bu ya. Iya. Takutnya di sini ya karena namanya peti lompat itu terbuatnya dari kayu dan itu cukup keras. Kalau kebentur paha, betis itu lumayan sakit. Belum lagi ditambah dengan kalau mereka jatuhnya salah, tersungkur, ditambah dengan bully-bulian teman satu kelas, diketawain, itu makin membuat mereka merasa udah deh, mending gua nggak coba gitu. Seperti Gitu itu Bu Pak ya. Apakah Bapak sudah mencoba memecahkan masalah ini dengan cara yang lain Pak? Saya sudah pernah mencoba Bu. Saya sudah mendemonstrasikan, ternyata gagal. Terus saya tambah lagi dengan model media pembelajaran melalui audio visual, seperti penyajian video di YouTube, seperti apa lompat kangkang itu, dan step-step tahap-tahapannya seperti apa gitu. Terus saya tambah lagi dengan saya memberikan kebebasan kepada
anak-anak memilih temannya yang dipercayai, yang mereka membuat mereka enjoy gitu di pembelajaran ini, untuk melakukan latihan dengan melompatin punggung temannya sendiri, tetapi mereka tetap saja ada rasa takut. Oh, berarti permasalahannya itu bukan pada cara mengajar Bapak ya Pak, metode mengajarnya, tetapi mungkin lebih kepada diri anak tersebut ya Pak ya. Iya, sepertinya seperti itu, Bu. Siapa tahu saya bercerita ini Bu Ervina bisa memberikan solusi. Saya bingung, Bu, saya dilema, sedangkan materi ini itu wajib dan harus dituntaskan, tetapi kenyataan di lapangannya mayoritasnya gagal. Oh gitu. Jadi menurut Bapak nih Pak, kira-kira Pak, bagaimana solusi dari Bapak kalau seandainya Bapak ingin meningkatkan rasa percaya diri anak tersebut Pak? Kalau saya sendiri ya Bu ya, mungkin pertama kali situ saya akan memberikan wawasan tentang senam kepada anak-anak, bahwa dengan melakukan senam ini bukan hanya sekedar untuk menyehatkan tubuh saja gitu, bahwa ini akan berbuah ke prestasi juga gitu. Dan saya akan juga lebih menekankan kepada anak-anak bahwa pesenam ini gitu, olahraga senam ini gitu, itu bisa membawa prestasi mereka ke tingkat internasional gitu, bahkan nggak usah tingkat sekolah gitu. Karena maksud saya gini loh Bu, olahraga senam ini bisa sampai ke level internasional gitu. Mungkin salah satu membuat anak itu merasa takut itu tadi, karena yang mereka tahu misal sepak bola tuh, mereka tahu sepak bola itu endingnya di level berapa gitu, kelas apa gitu kan. Kalau seperti senam lantai ini ya itu tadi jarang sekali mereka ketahui gitu. Mereka taunya senam lantai itu hanya sebatas untuk kebugaran, padahal untuk prestasi juga mendukung gitu. Sangat mendukung sekali Pak Ya, ya, pastinya, bagus Bu. sekali. Jadi Bapak pengen pertama kali solusinya itu adalah memberikan wawasan kepada anak-anak Iya, ya betul, Pak Bu. ya, Betul. agar mereka mungkin bisa termotivasi dari wawasan yang sudah Bapak berikan kepada mereka. Iya, harapan saya seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Pak, keren banget. Kemudian Bapak masih punya solusi lain nggak Pak? Yang kedua, saya akan menanamkan rasa percaya diri kepada mereka untuk melawan rasa takutnya tadi, Bu. Karena anak-anak ini saya lihat kebanyakan itu takut mencoba itu tadi ya, karena pastinya nggak percaya diri kan, Bu ya. Iya. Mungkin yang akan saya lakukan yang pertama tadi, saya akan menekankan pertama itu motivasinya dulu. Saya akan tanamkan bagaimana mereka olahraga ini bukan suatu momok yang menakutkan. Lompat kangkang ini bukan suatu yang momok menakutkan yang membuat mereka nggak berani mencoba gitu, bahwa ini olahraga ini menyehatkan, mengasihkan gitu. Oke, keren sekali Pak. Iya. Strategi apa nih yang Bapak punya agar tujuan Bapak itu dapat tercapai Pak? Pertama, strateginya saya akan merubah gaya belajar saya, gaya mengajar saya, gaya mengajar saya. Kedua, saya akan lebih melihat keadaan siswa. Keadaannya di sini dalam artian keperasaan, Bu ya. Iya. Terkadang 36 siswa, 36 karakter. Iya, betul. Yang kita sebagai pendidik kita harus memahami berbagai karakter anak gitu. Mungkin saya akan lihat di sini keadaan psikologisnya anak seperti apa. Kalau dia nggak takut itu apa yang harus saya lakukan? Yang paling saya akan berbicara, kenapa kamu takut gitu kan? Padahal olahraga ini ya mau ngomong tidak membunuh gitu. Paling kalau jatuh luka, paling separah-parahnya ya cedera kesleo otot lah gitu kan. Tetapi kalau dengan melakukannya dengan teknik yang benar, namanya lompat kangkang, tuntutannya ya pasti harus melompat dan mengangkang gitu, Bu ya. Artinya biar kita tujuannya untuk bisa melewati peti tersebut. Tetapi di balik teknik yang benar kita harus berani. Nah, berani di sini kebanyakan masalah ini siswanya takut. Jadi saya harus melawan rasa takutnya dulu dengan memotivasi mereka bahwa tidak ada yang harus ditakutkan, bahwa olahraga itu tujuannya untuk menyehatkan tubuh dan olahraga ini
mau nggak mau ya ini karena sudah tuntutan, karena ini olahraga ketangkasan. Ya namanya olahraga ketangkasan ya penuh dengan rintangan, dan betul. itu ya harus kita hadapi gitu Bu. Karena ini memang skillnya ya Pak Iya, yang betul, kita latih ya, itu iya, adalah skillnya. iya, betul. Agar mereka memiliki kemampuan lebih di bidang tersebut. Iya, betul. Oke, dari strategi atau solusi yang sudah Bapak paparkan tadi, kira-kira solusi mana yang ingin Bapak prioritaskan terlebih dahulu Pak? Motivasi siswa Bu. Memotivasi Iya, siswa memotivasi ya, siswa. agar siswa itu dapat lebih semangat lagi dalam berolahraga, terutama pada materi ini ya Pak ya, karena Ya, memang betul. skillnya memang bagus ya, Ya, Pak ya, betul, untuk melatih betul. skill siswa gitu. Kira-kira kapan akan Bapak lakukan Pak? Segera di jam pembelajaran saya berikutnya. Kapan jam pembelajaran Bapak? Pastinya besok pagi dong. Ih, mantap, keren banget Pak Doni. Kira-kira apa nih komitmen Bapak terhadap strategi atau rencana yang telah Bapak susun ini? Kalau komitmennya, yang pastinya saya akan terjadi suatu perubahan Bu ya. Iya. Baik itu dari gaya mengajar saya gitu. Itu artinya gaya mengajar saya yang kemarin itu saya lebih menekankan ke teknik pembelajaran gitu. Iya. Ternyata selain teknik, keadaan siswa pun harus diperhitungkan gitu Bu ya. Betul. Nah, karena dari pengalaman ini, saya akan berkomitmen ya, saya akan merubah pembelajaran saya. Saya akan menerapkan seperti saya sebelum memulai pembelajaran, saya harus melihat keadaan siswa dulu, memotivasi siswa dulu, seperti apa biar mereka terangsang untuk melakukan pembelajaran itu lebih antusias lagi. Lebih antusias lagi, Iya. Pak. Keren banget. Kemudian siapa nih yang dapat membantu Bapak menjaga komitmen ini? Bisa Ibu Ervina? Siap. Ibu Ervina Saya selalu bisa. siap selalu. Terus MGMP juga bisa. Oh iya ya Pak, MGMP Iya. Bapak Iya, ya, betul. bisa Bu Martini sama Pak Pepeng ya Pak Iya, ya. betul, Bu. Iya. Kemudian tindak lanjut apa lagi yang akan Bapak lakukan setelah kita melakukan pembicaraan ini Pak? Tindak lanjutnya harapan saya ini bisa berpengaruh secara kontinu terutama buat saya sendiri. Iya. Karena apa yang saya lakukan di pembelajaran sebelumnya itu ternyata saya koreksi buat saya sendiri, ternyata salah. Saya lebih menekankan kepada anak bisa tanpa mempertimbangkan keadaan siswa tersebut. Ternyata saya yang sudah istilah, nak gini kamu harus mencoba ini, kamu harus melakukan ini tanpa saya mempertimbangkan. Harus bisa Iya seperti gitu itu ya Pak ya. Ternyata dengan metode mengajar seperti itu ternyata itu salah. Nah, setelah bertemu Ibu, alhamdulillah saya ketemu solusinya. Terima kasih banget Bu. Alhamdulillah, terima kasih Iya, Pak. saya senang sekali. Sama-sama. Mudah-mudahan dari pembicaraan Iya. ini Bapak bisa melakukan sesuatu untuk anak-anak. Anak-anak pun merasa termotivasi pada pembelajaran Bapak dan bisa menuntaskan setiap materi yang Bapak ajarkan. Ya, amin. Saya senang sekali loh Bu. Kenapa akhirnya kegalauan saya, kedilemaan saya akhirnya terpecahkan dengan solusi sharing yang telah Ibu berikan, solusinya seperti apa. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Bapak. Udah Ya. semangat lagi kan? Banget dong Iya. pastinya. Kalau sudah semangat, let's go. Dong Kita latihan lagi. Oke, ayo. Terus dulu. Dong lagi kita. Iya. Oke, Ayo. Oke.